Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Pak Rijal pada mata pelajaran Quran Hadis, ya. Pertemuan pertama untuk mata pelajaran Quran Hadis di semester 2 tahun ajaran 2020-2021. Insyaallah untuk pertemuan hari ini Pak Rijal akan menyampaikan materi di bab 4 atau pelajaran 4, yaitu tentang Al-Quran surat Al-Bayyinah, ya. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas, yang pertama mengenai ciri-ciri dari surat Al-Bayyinah, kemudian yang kedua lafal surat Al-Bayyinah, jadi kita akan belajar melafalkan surat Al-Bayyinah sesuai dengan tajwid dan makhorijul hurufnya yang benar. Yang ketiga adalah terjemah surat Al-Bayyinah. Langsung saja untuk materi yang pertama, pokok bahasan pertama, yaitu ciri-ciri surat Al-Bayyinah. Semuanya ada 5, ya. Yang pertama termasuk surat Madaniyah. Jadi golongan suratnya termasuk surat Madaniyah, yaitu yang diturunkan di kota Madinah. Berarti surat Al-Bayyinah ini diturunkannya adalah sesudah Nabi Muhammad hijrah, ya. Ciri yang kedua terdiri dari 8 ayat, kemudian merupakan urutan surat yang ke-98, diturunkannya sesudah surat At-Talaq, dan artinya ini diambil dari ayat pertama yaitu Al-Bayyinah yang artinya bukti yang nyata. Jadi ada 5 ciri dari surat Al-Bayyinah. Sekali lagi, yang pertama termasuk golongan surat Madaniyah, terdiri dari 8 ayat, surat ke-98, diturunkan sesudah surat At-Talaq, dan artinya adalah bukti yang nyata. Berikutnya kita belajar melafalkan surat Al-Bayyinah ayat 1 sampai 8 sesuai dengan tajwid dan makhorijul hurufnya, ya. Coba kalian perhatikan, kemudian kalian ucap ulang di rumah masing-masing, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitami wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه Shadaqallahul Adzim. Ya, jadi jumlahnya ada 8 ayat. Ya,
Insya Allah kalau secara hafalan pasti kalian sudah hafal semuanya surat Al-Bayyinah ini. Hanya cara membacanya sekali lagi harus sesuai tajwid, jadi harus benar, panjang pendeknya, ya, hukuman, hukum nun mati dan tanwin dan lain sebagainya, serta harus tepat pula dalam makhorijul hurufnya, ya, ke tempat keluar masing-masing dari huruf hijaiyahnya, ya. Berikutnya terjemah surat Al-Bayyinah. Sini di slide yang pertamanya adalah surat Al-Bayyinah ayat 1 sampai 3, sambil kita belajar lagi sedikit-sedikit cara membacanya yang benar, ya. Di ayat pertama diawali lam yakunil lazina, lazina za, ya, bukan da za. Lam yakunil lazina kafaru min ahlil, ha besar bukan ha kecil, min ahli. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah, ya. Artinya wallahu alam, coba lihat yang ayat pertama, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab, ya, min ahlil kitab, dan orang-orang musyrik wal musyrikin tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, ya. Jadi ini sudah pasti ini sebelum kedatangan Islam, ya. Jadi mereka tidak akan meninggalkan agama mereka, yakni menyembah berhala dan lain sebagainya, sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata, ya. Orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik. Orang musyrik itu adalah orang yang menduakan Allah, orang yang syirik menyembah kepada selain Allah. Di ayat keduanya, Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Apa itu bukti yang nyata? Yaitu seorang rasul, rasul utusan Allah, ya. Yaitu seorang rasul dari Allah, Nabi Muhammad SAW, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Quran. Jadi bukti yang nyatanya itu adalah seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci atau Al-Quran. Fiha kutubun qayyimah, di mana di dalam Al-Quran tersebut, di dalam kitab suci tersebut, terdapat isi kitab-kitab yang lurus, terdapat isi kitab-kitab yang benar, ya. Berikutnya, di ayat keempatnya, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, ya. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi tadi awal mulanya orang kafir dan orang musyrik itu tidak akan meninggalkan agama mereka sebelum datang bukti yang nyata. Setelah Allah menurunkan bukti yang nyata, yaitu Nabi Muhammad yang membacakan ayat suci Al-Quran, yang membawa ayat suci Al-Quran, mereka malah apa? Terpecah belah, ya. Di ayat kelimanya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka hanya diperintah apa? Mukhlishina lahuddin, menyembah Allah dengan ikhlas, ya. Menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau agama yang benar, yaitu agama Islam, ya. Jadi inti dari agama Islam itu, agama yang lurus itu, di dalam surat Al-Bayyinah, terutama di ayat kelima ini sudah jelas. Yang pertama, Allah memerintahkan liya'budullah, ya, menyembah Allah dengan ikhlas, mukhlisina lahuddin. Satu, menyembah Allah dengan ikhlas. Kemudian wa yuqimus shalah, dirikan salat. Dan yang ketiga, wa yu'tuz zakat, dan mengeluarkan zakat. Wa dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Beribadah kepada Allah, sholat dan zakat, itu intinya. Ayat berikutnya, ayat ke-6, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha
ulaika hum syarrul bariyah. Diawali dengan innalladzina kafaru. Kafaru berarti orang-orang kafir, ya. Sungguh orang-orang kafir dari golongan ahli kitab, ya, dan orang-orang musyrik, mereka akan masuk ke neraka jahanam. Ahli kitab, ya, orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik, fina di jahanam, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian apa? Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Kemudian ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Kata kuncinya ada di syarrul bariyah. Ya. Yang artinya sejahat-jahatnya makhluk. Siapa tadi sejahat-jahatnya makhluk? Mereka adalah orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik yang disebut sejahat-jahatnya makhluk. Balasannya oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama-lamanya. Kemudian berikutnya ayat ke-7. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Tadi ayat ke-6 diawali dengan innalladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir, kafaru. Kalau ayat ke-7 innalladzina amanu. Amanu itu orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman wa amilus solihati, dan mengerjakan kebajikan. Wa amilus beramal soleh, mengerjakan kebajikan, kebaikan, ya. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Kata kuncinya adalah khairul bariyah. Kalau tadi syarrul bariyah, sejahat-jahatnya makhluk, yaitu orang kafir dan orang musyrik. Kalau di ayat ke-7 ada khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk. Siapa dia tadi? Yaitu orang-orang yang innalladzina amanu, yang beriman dan beramal soleh atau mengerjakan kebajikan. Ya. Kita lihat balasannya apa. Kalau tadi yang syarrul bariyah, yang sejahat-jahatnya makhluk, balasannya dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama-lamanya. Kalau balasan untuk khairul bariyah di ayat terakhir, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin. Ya, balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden, jannatu adnin, surga Aden, ya. Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Ya, di mana yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya. Balasan bagi orang yang sebaik-baiknya makhluk, dari orang yang beriman dan beramal soleh, mereka dimasukkan ke dalam surga Aden, di mana di dalamnya ada air yang mengalir, ya, mengalir di bawah sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Kita kan tujuan hidup itu memperoleh ridho Allah, mendapat ridho Allah, ya. Zalika liman khosyiya rabbah. Dan yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya, khosyiya rabbah. Balasan bagi orang-orang yang takut kepada Allah adalah dimasukkan ke dalam surga Aden. Jadi tidak boleh kita takut kepada selain Allah. Itulah kurang lebih terjemah dari surat Al-Bayyinah ayat 1 sampai 8, ya. Sebelum diakhiri ada tugas terlebih dahulu, yaitu yang pertama, kalian membaca surat Al-Bayyinah dengan benar, ya, sesuai tajwid dan makharijul hurufnya sambil di video, ya, sambil di video. Kemudian nanti videonya kirim ke Pak Rijal. Sekali lagi, yang di video itu hanya surat Al-Bayyinah ayat 1 sampai 8, tidak sama artinya, ya. Hanya Al-Bayyinah ayat 1 sampai 8, tidak sama artinya, tidak sama terjemahnya. Karena ini suka banyak yang nanya lagi nih, ya. Sesuaikan dengan perintahnya. Kalau disuruh hanya surat Al-Bayyinahnya saja, berarti tidak usah dengan terjemahnya. Sekali lagi, videokan kalian sedang membaca surat Al-Bayyinah, ya, tidak sama artinya, kemudian nanti kirim ke Pak Rijal, ya. Untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian bisa paham apa yang disampaikan oleh Pak Rijal. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.